Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elpa Oktisa Putri, NIM 2111220006, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Dosen Pengampu Ibu Dian Putri Juni Astuti MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tulis maupun hasil sastra abad ke-16 dan 17. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa sistemnya yang mudah dipelajari, antara lain tidak adanya tingkat tutur berdasarkan strata sosial. Pada Kongres Pemuda Indonesia I tahun 1926, Muhammad Yamin, penyusun Ikrar Sumpah Pemuda, menyatakan keyakinannya bahwa bahasa Melayu lambat laun akan tertunjuk menjadi bahasa pergaulan umum atau bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta merupakan peristiwa bersejarah yang monumental bagi bangsa dan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak dikenalnya nama bahasa Indonesia oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kaitan itu, Sultan Takdir Ali Syahbana menjelaskan tentang bahasa Indonesia dengan menyatakan, bahasa Indonesia ialah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh di kalangan penduduk Asia Selatan dan setelah bangkitnya pergerakan kebangsaan rakyat Indonesia pada permulaan abad 20 dengan insaf diangkat sebagai bahasa persatuan. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia adalah 1. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau sering kita sebut dengan lingua franca selama berabad-abad. Penggunaan bahasa Melayu tersebar ke berbagai wilayah melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, walaupun jumlah penuturnya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, dan Madura yang penuturnya lebih banyak dari penutur bahasa daerah lain. Kemudian, bahasa Melayu berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Selanjutnya, bahasa Melayu memiliki sifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa seperti bahasa Jawa atau krama inggil, krama, madya, ngoko, atau dalam bahasa Sunda ada bahasa Sunda kasar dan juga yang halus. Kemudian bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan antar penutur bahasa daerah lain sehingga tidak menimbulkan perasaan kalah atau menang. Tidak ada kelompok yang merasa lebih kuat. Jelasnya tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Itulah mengapa bahasa Melayu dijadikan alasan sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada zaman Jepang. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam pertempuran yang sengit. Jepang menunjukkan kekuasaannya di Indonesia sebagai penjajah. Posponegoro dan Nuto Susanto dalam Fakhrur Razi dan Andri 2016-38 menjelaskan bahwa pemerintah penjajah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam semua aspek kehidupan, seperti digunakannya buku-buku atau referensi yang menggunakan bahasa Belanda. Jepang sangat berusaha untuk menjadikan bahasa Jepang agar dipakai di Indonesia, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Dengan terpaksa demi kelancaran tujuannya, Jepang menggunakan bahasa Indonesia. Selama pendudukan Jepang
dari tahun 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan. Perkembangan bahasa Indonesia berdasarkan hasil kongres. Perkembangan bahasa Indonesia telah mengalami 11 kali kongres, yaitu Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta tanggal 21 sampai dengan 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 di Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 di Jakarta 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 di Jakarta pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2013. Kongres Bahasa Indonesia ke-11 di Jakarta pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2018. Itulah Kongres Bahasa Indonesia telah mengalami 11 kali perubahan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak resmi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya, yaitu pembahasan yang pertama tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bangsa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Kemudian yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itulah fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.